Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Dimensi Puasa secara Teoritis dan Praktis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aminah Syatul Aisyah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua, Endang Fatimatul Zahra sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, Ali Ikhwan sebagai pemateri ketiga. Sebagai pemateri pertama akan menerangkan tentang puasa secara teoritis. Puasa secara teoritis dibagi menjadi beberapa penjelasan. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa secara bahasa dalam Al-Quran disebut dengan kata asyam atau asom, dan secara harfiah artinya menahan diri. Puasa secara istilah. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, hubungan seks, dan segala hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat kepada Allah. Kemudian puasa secara historis. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Selama hidup Nabi, beliau menjalankan puasa sebanyak 10 kali, 9 kali, 29 hari, dan 30 hari. Disebut Ramadan sebab ia berarti sangat panas atau terbakar, dalam arti membakar dosa-dosa yang dikerjakan oleh setiap muslim selama 1 tahun. Sehingga setelah 1 bulan berpuasa, ia diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Oleh sebab itu, jangan pernah pada bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan kemerdekaan dari neraka ini disia-siakan dan dilewatkan begitu saja, tanpa segudang ibadah dan berbagai amal soleh yang lain kepada. Yang kedua, syarat wajib puasa. Puasa memiliki beberapa syarat wajib. Adapun syarat puasa meliputi 4 hal. Yang pertama, Islam. 2. Berakal sehat, dan yang ketiga balik, dan yang keempat mampu. 3. Macam-macam fardunya puasa. Yang pertama, niat di dalam hati. Jika puasa yang dikerjakan adalah fardu, seperti Ramadan atau puasa nazar, maka harus melakukan niat di malam hari. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Meskipun perkara yang dimakan dan minum hanya sedikit, hal ini ketika ada unsur kesengajaan. Jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari para ulama, jika tidak demikian maka puasanya batal. Yang ketiga, menahan diri dari jima dengan sengaja. Apapun melakukan jima dalam keadaan lupa, hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. 4. Menahan dari mutah dengan sengaja. Jika ia terpaksa mutah, maka puasanya tidak batal. 4. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, sesuatu yang sengaja masuk ke dalam lubang badan yang terbuka. Yang kedua, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan yang atau tidak terbuka, seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tembus ke otak. Yang ketiga, al-huqnah atau menyuntik pada bagian kubul dan dubur. Huqnah adalah obat yang disuntikkan kepada badan orang yang sakit melalui kubul dan dubur. Yang keempat, bersetubuh dengan sengaja pada bagian farji. Yang kelima, inzal, yaitu keluar sperma sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima. Yang kelima, haid. 7. Nifas. 8. Gila. 9. Murtad. Dan yang terakhir, mutah dengan sengaja. Materi 2 akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah puasa, macam-macam puasa, dan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Pertama, sunnah puasa. 1. Segera berbuka jika orang yang berpuasa telah meyakini terbenamnya matahari. 2. Mengakhirkan sahur selama tidak mengalami keraguan masuknya waktu subuh. Jika ada keraguan, hendaknya mengakhirkan. 3.
Tidak berpuasa. Macam-macam puasa di dalam literatur fikih dikaji dari segi hukumnya ada 4. 1. Puasa wajib. Puasa wajib ada 3. Pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan oleh individu kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya selama 1 bulan penuh atau 29 hari saja dan 30 hari saja. 2. Puasa nadar. Puasa yang diwajibkan bagi orang yang berjanji akan berpuasa jika hajat baiknya terkabul, bukan hajat jelek, maka wajib puasa sesuai janjinya. 3. Puasa kafarot. Puasa kafarot adalah puasa yang wajib bagi orang yang telah melanggar hukum Allah sebagai tebusan atas perbuatan, seperti tidak menunaikan nadarnya di dalam hadis riwayat Baihaqi di atas, atau sumpah palsu. Puasa sunnah ada 7 macam, yaitu 1. Puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya ibarat puasa setahun. 2. Puasa Tarwiyah dan Arafah dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah dan pahalanya diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. 3. Puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. 4. Puasa tiap hari Senin dan Kamis. 5. Puasa Tasu'a dan Asyura dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. 6. Puasa Yaum Bid dilaksanakan tiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. 6. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. 3. Puasa makruh, puasa yang dilakukan dengan menentukan 1 hari, seperti puasa yang dilakukan pada hari Jumat saja, Sabtu saja, Minggu saja, dan seterusnya. 4. Puasa haram, seperti puasa pada 2 hari raya, puasa pada hari tasyrik, puasa pada hari meragukan apakah telah masuk Ramadan atau belum, atau Yaum Asak pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Amalan-amalan utama di bulan Ramadan: 1. Mengakhirkan waktu makan sahur. 2. Mempercepat berbuka puasa. 3. Memberi makan atau minuman untuk berbuka. 4. Memperbanyak tadarus Al-Quran. 5. Melaksanakan sholat tarawih dan witir. 6. Membayar zakat. 7. Sedekah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari kelompok kami. Puasa secara praktis. Puasa adalah ibadah yang dilakukan kepada Allah dengan niat. Niatkan puasa untuk Allah dan berikan kejelasan mengenai jenis puasa yang ingin kamu jalankan. Apakah puasa wajib, sunnah, dan lainnya. Selain menahan lapar dan haus, puasa juga menganjurkan kita untuk menjaga emosi, amarah, nafsu. Oleh karena itu, berpuasa dapat kita habiskan dengan perbanyak beribadah, membaca Al-Quran, dan meminta atau memberikan maaf kepada orang lain. Ibadah puasa tidak dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka adalah muslim, baligh, berakal sehat, dan mampu. Sementara orang sakit, anak-anak yang belum baligh, ibu hamil, dan ibu yang sedang menyusui, atau wanita yang datang bulan, orang yang berpergian jauh tidak diharuskan untuk melakukan puasa wajib seperti puasa Ramadan. Selain mendapatkan pahala tersendiri, ibadah puasa bisa menambah amalan-amalan lainnya. Selama menjalankan ibadah puasa, kita bisa menghabiskan waktu dengan beribadah seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga puasa kita akan lebih bermakna dan bermanfaat. 1. Makna dibalik ibadah puasa. 1. Ibadah istimewa kepada Allah. 2. Menahan diri. 3. Dilakukan oleh orang-orang tertentu. 4. Memperbanyak amalan. Dari beribadah puasa terdapat manfaat-manfaatnya. 1. Dari segi kejiwaan, puasa dapat membiasakan seseorang berlaku sabar, memiliki kemauan yang kuat, dapat menguasai diri, membentuk sifat takwa yang kukuh. 2. Dari segi kesehatan, puasa dapat membersihkan usus-usus, memperbaiki kinerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan, mengurangi kegemukan atau kelebihan lemak di perut. Pada puasa terdapat hikmah.
1. Melatih disiplin spiritual. 2. Puasa menjadi dasar disiplin moral. 3. Puasa menanamkan nilai sosial. 4. Puasa dapat mewujudkan kesehatan jasmani. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.